Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dan Suara dari kelas 12 TKJ 1 dan saya akan membuat video BNSP Userman untuk blog konten. Jadi alat-alatnya itu bentar dulu ya. Alatnya itu Mikrotik RB 952 750 R2 ya? Ya, kok ya 750 R2 mikrotiknya. Belakang ini ada tulisannya sini. Terus adapter, terus kabelan ini ke kabelan internet di Ether 1 dimasukin, terus kabelan Ether 2 masuk ke laptop. Terus ini untuk Ether 3 masuk ke Ether 1 TP-Link. Oke, kalau sudah gitu kita langsung saja buka micro Winbox ya. Kita buka ke sistem identity. Oke, sebelumnya kalau mikrotiknya berbekas atau gimana di sistemnya di reset configuration, jangan lupa di filesnya itu dihapus ya, apa hotspot sama user manajernya, biar gak terganggu nanti proses pembuatannya. Terus sama ke sistem package, pastikan user manajernya tidak ada, diuninstall saja. Terus kita reset configuration, tunggu sampai selesai, terus kita reconnect. Kalau sudah gitu kita langsung aja buka identity, namanya misalnya Yusuf ya. Oke, kalau sudah gitu langsung ke interface, salah, ke interface Ether 1 di komen init, Ether 2 di komen LAN, Ether 3 di komen access point atau apa ya. Terus kita langsung saja ke IP DHCP client plus apply. Oke. Terus kita ke IP DNS 8.8.8.8, terus bawahnya juga 8.8.4.4 ditambah aja, di apply. Oke. Terus kita ke firewall, di NAT tambah masquerade advanced general out interface-nya Ether 1 di apply. Oke, coba kita ping dulu ya, ping 8.8.8. Oke, sudah berjalan, kita lanjut aja. Ke sistem, ke IP address tambah 192.168.100.1/25, ini untuk Ether 2 di apply. Oke. Terus ke address 192.168.200.1/24 untuk Ether 3 di apply. Oke, jadi 100.125 untuk Ether 2, 200.1 untuk Ether 3. Terus udah gitu kita langsung saja ke firewall, IP DHCP server, DHCP setup, ini Ether 2 di next saja. Nah, kalau udah sampai address to give out itu diberhenti dulu, ininya 126 diganti ke 100 di next. Kalau sudah gitu kita langsung ke lanjut lagi DHCP setup Ether 3 sama, ini diganti 100 juga di next. Oke. Kalau sudah gitu kita ke oh ya, ke SNTP client, ininya di enable. Terus kita ke new terminal, ping ID full NTP .org ya. Oke. Kalau kayak gitu kita pilih yang ini, hostnya ini, di copy aja.
primati NTP servernya dipaste, ini dipaste, di apply dulu, tunggu. Nah, sampai poolnya udah nampak segini, jadi kita oke aja. Terus kita ke web proxy, IP web proxy di enable. Terus jas administratornya ganti, misalnya namanya Yusuf, nama kalian SMKN 5 Batam sekolah, terus .sch.id, terus just on this-nya di apply. Oke, ditentang ya. Sudah gitu kita langsung aja ke firewall, filter rules, plus ini input ya, 192.168 100.1 100.22 192.168 100.50. Ini input ya, DST address 192.168 100.1, protokolnya ICMP. Ini actionnya drop, kita komen block ping ke router. Oke, di apply. Oke, kita buat lagi, ini forward ya, 192.168 100.51 sampai 192.168 100.100. Destination address-nya kita buat 192.168 200.1/24, protokolnya ICMP. Terus kita buat actionnya drop, di komen block ping ke access point. Terus kita buat lagi, ini untuk yang log ya, ini forward, ini input ya, actionnya log, ini log prefixnya log access tanpa spasi ya, log access saja. Terus kita bikin komennya login, apply. Oke, sudah gitu kita langsung ke sistem logging, plus prefixnya kita buat sama kayak tadi, log access tanpa spasi, memorinya disk, di apply. Oke, terus kita cek di sistem di lognya ya. Nah, kalau buffernya udah disk memori berarti sudah berhasil ya. Terus kita langsung saja ke IP hotspot. Gak bisa dulu. Bisa lagi. Firewall. Ini udah. Oh ya, ke IP firewall, plus kita ini mau ngeblok konten ya. Jadi ke layer 7 protokol. Maaf tadi ada kesalahan, ke firewall layer 7 protokol, plus ini namanya Linux. Terus ini kita buat pangkat shift 6 dot, terus bintang, buka kurung Linux. Salah, ini kita buat plus ya, buka kurung linux.org, tutup kurung. Terus kita buat titik bintang dolar. Oke, terus kita komen saya blok Linux ya, di apply. Oke, terus kita ke ini plus filter rules general, chain forward ya, ini forward, advance, layer 7 protokolnya diketik aja Linux ya. Oke, terus actionnya drop, komennya block Linux. Sebentar, general, chain forward, protokolnya 6TCP, DST portnya itu kita bikin 443. Oke, terus sudah gitu kita komen block Linux, apply. Oke, terus kita buat lagi untuk blok konten MP3, ini forward sama juga, protokolnya 6TCP, DST portnya 80, advance, konten titik MP3, jangan lupa titiknya. Kalau nggak pakai titik nanti websitenya yang keblok, bukan kontennya dalamnya. Terus kita langsung ke action drop, di komen ini blok MP3, di apply. Oke, terus kita buat satu lagi yang namanya MKV, ini sama juga protokol 6TCP,
DST portable 80, advance-nya buat .mkv. Ini format itu ya, audio atau enggak video, sama kayak MP3. Action-nya drop. Nah, saya cek lagi. Ini udah MKV udah. Oke, kita langsung komen. Blok MKV. Oke. Oke, kalau sudah gitu kita langsung aja ke IP hotspot servernya, ke server, terus hotspot setup. Ini untuk Ether 3. Di next saja. Sertifikatnya non. DNS name-nya buat nama kalian. Ininya nggak usah pakai password. Di next saja. Oke. Terus kita ke radius plus. Ini hotspot di centang. Addressnya ini ngambil dari Ether 1 ya. Kita ke IP address, klik ini, copy paste aja tanpa slash ya, sampai 77, slash 24 nya nggak usah. Oke. Ini secretnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang gampang diingat aja. Sudah gitu kita apply. Oke. Incoming, di accept, apply. Oke. Terus kita ke IP hotspot, server profile, proof 1, use radius, di apply. Oke. Kalau sudah gini, kita langsung saja cek versi mikrotiknya di sistem resource. Ini 6459 di copy. Arsitektur name-nya harus MIP SBE. Terus kalau udah gitu kita langsung aja buka browser kita. Ketik mikrotik atau enggak MIP SBE. Nah, kita klik ini. Ini tergantung versinya ya. Kalau saya 6459 long term. Jadi harus cari yang versi 6459 sama long term, bukan yang stable ya. Nanti nggak berjalan dia. Ketik Ctrl F, kita paste. Nah, ketemu ini. Rilis 6459. Terus kita cari yang all package MIP SBE. Sip. Kita download yang ini. Ini karena saya sudah download tadi, kalian tinggal diekstrak aja filenya. Ini saya ini diekstrak, serah di mana, asalkan diingat aja. Ekstrak tuh nih, misalnya saya di download kan, atau nggak di desktop biar gampang. Misalnya saya sudah ada filenya di sini. Nah, kalau sudah gitu kita langsung saja ke files, upload. Nah, kita cari ke desktop files yang kalian ekstrak tadi. Nah, ini saya udah diekstrak ya. Nah, cari yang namanya user manager, di open. Oke, kita scroll ke bawah sampai udah ke upload. Oke, ini udah. Kalau sudah gitu kita reboot dulu ya, biar masuk userman-nya. Ntar dulu ya. Kita tunggu sampai mikrotiknya hidup lagi, habis di reboot. Oke, kita refresh sudah. Connect. Oke, sistem kita cek dulu ya. Sistem package. Oke, ini sudah diupload ya. Kalau sudah gitu kita langsung saja ke browsernya 192.168.100.1/userman. Terus kita loginnya pakai admin tanpa password.
Terus kita, nah ini kan jadi kosong semua kan kalau kita hapus di package sama file awal-awal untuk membuat yang baru, jadi gampang dia. Oke, kalau sudah gitu kita ke routers, add new, namanya yusuf.net nama kalian. IP address-nya ini sesuai dengan ether 1 dari Winbox-nya itu. Oh, maaf salah. Nah, ke IP address. Seperti biasa tanpa slash ya kalau di copy paste. Nah, share secretnya 1 2 3 4 5 6. Ini sesuai dengan yang di radius ya. Secretnya sesuai dengan radius hotspot. Kalau sudah gitu parent time zone-nya kita pilih plus 7 tambah 7 ini ya, kita add. Dan jangan lupa ini di edit terus di enable. Terus kita langsung ke profile, limitation, add new, nama kalian Yusuf.net. Oke, kalau sudah gitu langsung ke profile, namanya ini di add ya, di create. Terus ini perasaan buat harganya serah, misalnya 3.000 aja. Kita add new limitation, ini buat jam 7, terus ini buat jam 16, jam 4 ya, di add. Terus sudah gitu kita langsung save profile aja. Sudah gitu kita langsung ke settings, templates, kita buat voucher ya. Jadi ini namanya serah, misalnya saya namanya Yusuf aja. Nah, ini dihapus aja semuanya. Terus kita langsung ke buka tab baru buat voucher template Mikrotik ya, misalnya. Jadi ini template-nya bebas ya. Kalau saya yang ini aja, yang nomor 2 ini. Nah, terus ini header, row, footer sama break-nya itu di copy paste aja ke sini template-nya. Jadi yang pertama kita header-nya kita copy paste dulu. Oke, terus kita ke row-nya di copy juga sampai ke break ya. Terus kita langsung ke footer lagi. Nah, break. Oke, kalau sudah gitu kita langsung aja di save. Terus kita langsung ke user, add batch, number of usernya kita buat 20, username prefixnya dilewatin aja, username lengthnya 3, terus ini dicentang biar username sama passwordnya sama dia, di add. Kita tunggu. Oke. Oh, sudah gitu jangan lupa di enable ya. Oke. Terus kita langsung generate pakai yang kita buat tadi template-nya, generate. Nah, kita udah buat vouchernya itu. Kalau sudah gitu kita langsung saja konfigurasi access point. Oke, sebentar dulu ya. Oke, jadi kita langsung ke konfigurasi access point. Ini Mikrotik Ether 2-nya dicopot dan sambungkan ke TP-Link-nya Ether 1 ya. Terus yang di sini itu, yang awal tadi ini dipindahkan ke Ether 0 ya, yang warna biru portnya. Terus tadi yang saya copot ke Ether 1. Oke. Tunggu dulu. Oke. Terus kita langsung aja 192.168.0.1. Kita buat passwordnya. Oh ya, ini kadang nggak semua
muncul seperti ini ya, create login password. Kadang ada yang langsung minta login, jadi loginnya itu ya admin, passwordnya admin juga. Kalau misalnya disuruh buat password ya buat passwordnya 123 admin, confirm passwordnya 123 admin. Kalau sudah gitu kita langsung aja exit. Next, ini pilih access point, di next. Ini disable, terus wireless network name-nya misalnya Yusuf, add proxy BNSP, dah itu aja. Terus kita langsung next. Ini line type-nya smart IP ya, smart IP, finish. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, kalau sudah gini kita udah berhasil ya. Tapi muncul duluan dia. Ini kita tunggu aja dulu sampai selesai. Oke, kalau sudah gitu kembalikan seperti semula, bisa langsung. Tapi saya mau coba login dulu ya, pakai voucher yang kita buat tadi. Misalnya ini, serah yang mana. Misalnya saya yang ini, passwordnya sama ya, sama usernya. Kita tunggu dulu. Oke, nanti ini sudah login. Kita buka Google Chrome. Sudah bisa kita buka tes. Oke, sudah bisa terbuka ya internetnya. Terus kita kembalikan seperti semula. Ether 1 TP-Link-nya kita pindahkan. Ini kita pindahkan yang Ether 1 ini ke Ether 2 MikroTik. Di sini ya. Bentar dulu. Ini dah pas seperti semula. Jadi kalau kita ada konfigurasi itu Ether 3 MikroTik-nya sambungkan ke Ether 0 di TP-Link-nya. Oke. Ya gitu kita bentar dulu. Nah, sekarang kita tahap ke blok konten ya. Kita login dulu proxy-nya yang kita buat tadi, TP-Link-nya maksudnya. Oke, tunggu dulu. Sudah gitu kita tengok di sistem IP firewall. Ini kita sudah blok ping ke blok Linux, MP3, MKV. Jadi kita tengok dulu ke sini ke statistiknya, belum jalan ya RAID sama paket RAID-nya. Jadi kita coba tes langsung ke linux.org-nya ya, bisa atau tidak. Ini sudah bisa, dia karena sudah terblokir ya. Dia sudah berjalan ini, karena kita tadi sudah konfigurasi blok websitenya, jadi Linux-nya tidak bisa dibuka. Jadi coba kita disable ya. Sabar dulu. Nah, kalau Linux di sini, kalau kita disable, yang kita blok tadi, dia langsung bisa masuk ke websitenya. Nah, bisa kan? Kalau kita hidupkan lagi, keblok dia. Ntar dulu, tadi habis ini dia.
Pokoknya tadi sudah terblokir ya. Nah, sudah gitu kita langsung ke blok MP3, blok konten MP3. Kita langsung aja buka in URL MP3. Jadi kita serah pilih yang mana, pilih yang ini, yang kedua atau X3. Nah, kita pilih serah yang mana, yang formatnya MP3. Kita tunggu dulu. Serah pilih yang mana, terus kita buka Winbox, blok MP3-nya. Kita tengok statistiknya berjalan. Rate-nya itu berjalan juga, paket data berjalan. Ini proses pemblokirannya, karena filenya tidak bisa dibuka. Beda kalau kita misalnya di disable juga kayak tadi ya, blok Linux. Blok cara disable-nya tinggal klik X ini. Kalau misalnya kalian klik X, dia langsung bisa terbuka filenya. Nah, terus untuk blok yang MKV juga, kita cari file MKV-nya. Nah, kita serah pilih yang mana. Nah, kita tidak bisa buka, berarti pemblokiran bloknya sudah berhasil. Blok kontennya sudah berhasil. Untuk yang MKV, MP3, Linux juga sudah berhasil. Kita coba tes Linux lagi ya. Oke, tadi udah berhasil. Live. Oke, kalau sudah blok konten sudah berhasil, kita coba tes ping routernya itu ya. Kita ganti jaringannya ke static ya. Jadi kita ke network settings, change adapter option, Ethernet, properties, internet protocol version 4. Ini ganti use following IP address. Ini kita buat 192.168.100 titik. Kita misalnya mau blok ping ke routernya, jadi misalnya buat berapa lah, 4 lah, buat 4, soalnya masuk jangkauan bagian sininya ya. Oke, terus untuk subnet masknya 128, default gateway-nya 192.168.100 titik berapa guys? 1. Ya, tadi sih. Tunggu dulu, reconnect. Nah, kita langsung aja cmd IP config. Kalau kita tadi yang kita ganti Ethernet adapternya itu apa dulu? IP config 104 ya, kita udah buat. Default gateway-nya 101 juga. Oke. Sudah gitu kita coba tes ping di ini ya, jangkauan sini. Misalnya kita coba ping 192.168.100.1 minus T, biar perjalanan terus dia. Nah, dia tidak mau request timeout. Tapi coba kita disable. Ntar dulu. Nah, bisa terping. Untuk routernya itu dia block pingnya di disable ya, jadi bisa di ping. Kalau kita hidupin lagi langsung berarti request timeout juga, RTO dah. Nah, untuk kalau yang block ping ke access point kita ganti lagi. Jadi Ethernet, properties, internet protocol. Ininya ganti ke misalnya jangkauannya itu kan buat 80. Buat 80 karena di access point-nya itu ya dari 5 sorry.
dari 51 sampai 100 jangkauannya sampai sini. Jadi kita coba mau ping ya. Ping 192 168 100 titik 200.1. Coba kita ping dulu ya. Oke, bisa. Ntar dulu. Ya, 200.0 ya harusnya. Kita ping. Nah, request timeout. Jadi coba kita disable dulu ya. Kita eksperimen dulu. Ini forward. Oke, jadi dia masih tidak bisa juga di ping. Berarti ini kita ganti channelnya itu ke input ya. Kita tengok dulu. Ini RTO juga dia ya awalnya. Nah, coba kita disable. Kita coba dulu eksperimen. Ntar dulu. Sabar. Oke, kita lanjut. Tadi ada kesalahan sedikit. Jadi untuk block ping ini, sabar dulu. Nah, misalnya kita mau ping 192.168 200.1. Ini untuk block ping ke access point yang kita coba dulu. Ini tidak bisa ya. Request timeout. Nah, ini kalau ini harusnya kita ganti ke input ya. Jadi kalian kalau mau blok itu kita eksperimen aja, tidak harus benar juga. Ini apply. Ini chainnya input ya. Nah, terus coba kita disable. Kita tengok dulu. Tunggu dulu. Nah, ini bisa di ping dia. Nah, ini bisa di ping. Kalau kita aktifkan lagi, dia akan request timeout. Nah, jadi untuk block ping ke router dan access point-nya sudah berhasil. Jadi itu aja dari video saya. Kalau ada kesalahan atau ada step-stepnya yang tidak benar, mohon maaf. Sekian dari saya, Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.